kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke bab 3, yaitu membahas tentang menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. KD4-nya adalah membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar kali ini adalah setelah mempelajari tentang teknik animasi twinning 2 dimensi, siswa mampu menjelaskan dan membuat teknik twinning dengan cermat. Baiklah, kita mulai. Teknik animasi pada Adobe Flash CS6. Dalam program Adobe Flash, pada dasarnya terdapat dua teknik animasi, yaitu teknik frame by frame dan animasi twin. Pada bab ini, kita akan cenderung mengajak kalian untuk memahami konsep secara sederhana, sehingga dapat menjadi pegangan bagi kalian dalam pengembangan berikutnya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa bagian dari timeline yang perlu saya jelaskan. Di antaranya adalah frame, blank keyframe, dan frame rate. Yang pertama adalah frame. Frame adalah bagian timeline yang mempunyai fungsi untuk mengatur susunan waktu dijalankannya animasi. Kalau kita lihat pada workspace Adobe Flash, timeline adalah bagian dari layer yang membentang dari kiri ke kanan, yang tampilannya berupa kotak-kotak seperti ini. Nah, disinilah nanti animasi akan dijalankan. Tampilan dari frame ini bisa kita atur, bisa kita perkecil, bisa kita perbesar tampilannya dengan cara kita menekan zoom frame yang ada di sebelah kanan atas dari timeline tersebut. Jadi pada zoom previewnya bisa kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Bisa kita pilih tampilannya apakah normal atau medium atau kecil. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya setelah frame adalah blank keyframe. Blank keyframe adalah bagian timeline yang berguna. Blank keyframe adalah bagian timeline yang berupa gambar lingkaran kosong yang menunjukkan tidak terisinya stick dengan sebuah objek pada layer dan frame tertentu. Jadi setiap kita membuka dokumen baru pada Flash, biasanya akan muncul layer 1 yang di dalamnya sudah ada blank keyframe-nya. Jadi kalau kita lihat di sini blank keyframe itu seperti ini. Jadi di dalam frame-nya ada bulatan kosong. Ini adalah blank keyframe. Di sini menandakan bahwa pada stick pada frame yang bersangkutan itu belum ada objeknya, jadi masih kosong dan bisa diisi dengan objek. Berikutnya adalah keyframe. Keyframe adalah bagian timeline berupa gambar lingkaran hitam yang menunjukkan keberadaan objek di stick pada layer dan frame tertentu. Jadi pada blank keyframe ini, kalau kita membuat objek di sini, nah, maka pada blank keyframe tadi akan berubah menjadi hitam. Itu artinya bahwa pada frame tersebut itu sudah terdapat objek yang berada pada stick di mana layar tersebut aktif. Jadi artinya pada layar yang aktif
dan ada tanda seperti ini, maka artinya frame tersebut sudah berubah menjadi blank keyframe di mana di dalamnya sudah terdapat objek. Berikutnya adalah frame rate. Frame rate adalah bagian timeline yang menunjukkan besarnya kecepatan pada saat animasi dijalankan dalam satuan FPS atau frame per second. Frame rate di sini ditunjukkan di ini. Jadi ada tampilan frame rate yang bisa kita lihat di sini. Di sini tertera 24 FPS, itu artinya bahwa kecepatan framenya adalah 24 frame per detik. Ini nanti akan menunjukkan kecepatan animasi itu saat animasi dijalankan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa animasi pada Adobe Flash, teknik animasinya ada dua, yaitu frame by frame dan animasi twin. Sekarang kita bahas yang animasi pertama atau teknik animasi pertama. Teknik animasi pertama yang ada pada Adobe Flash adalah frame by frame. Teknik animasi ini merupakan teknik yang cukup kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan pada animasi frame by frame, setiap frame pada timeline terisi oleh keyframe yang di dalamnya terdapat objek-objek yang berbeda. Secara sederhana, teknik animasi ini hampir sama dengan teknik pembuatan film kartun di zaman dulu ketika belum terdapat alat-alat canggih seperti komputer. Pada animasi frame by frame, untuk menghasilkan sebuah animasi, sang animator harus membuat objek yang berjumlah lebih dari satu gambar atau objek yang berbeda, baik itu ukuran ataupun posisinya. Animasi frame by frame memiliki kekurangan dikarenakan kita harus membuat objek-objek dengan bentuk dan atau posisi yang berbeda pada setiap keyframe untuk menghasilkan suatu gerakan animasi yang bagus. Namun, untuk sebagian orang yang cukup mempunyai kesabaran, animasi ini cukup menjadi favorit bagi mereka. Hal itu disebabkan ketika kita dapat mengoptimalkan teknik tersebut, kita dapat menghasilkan suatu animasi dengan gerakan yang mulus dan detail. Namun itu semua tergantung dari selera setiap pribadi masing-masing. Berikut contoh animasi frame by frame. Nah, contoh dari animasi frame by frame adalah seperti ini. Misal, pada animasi ini kita melihat bahwa untuk membuat animasi semacam ini, pada setiap frame ini harus kita isi objek dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini bentuknya masih sama meskipun ukurannya berbeda. Coba kita bayangkan apabila animasi ini kita gunakan untuk membuat animasi yang berupa gerakan di mana bentuknya berubah. Kita bisa membayangkan bagaimana kita harus menggambar ulang satu persatu pada setiap frame tersebut. Kalau kita bisa membuatnya dengan tepat, maka animasi jenis ini atau animasi frame by frame ini akan menghasilkan sebuah gerakan yang sangat detail dan sangat halus. Nah, yang kedua adalah animasi twin. Animasi inilah nanti yang akan lebih banyak kita bahas pada bab ini, karena memang pada bab ini adalah membahas tentang animasi twinning. Pada animasi twinning dapat dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan dengan teknik animasi sebelumnya atau animasi frame by frame. Pada teknik ini kita tidak perlu membuat objek satu persatu,
pada setiap framenya. Konsep dasar dari animasi twin adalah kita hanya perlu membuat paling sedikitnya menempatkan objek di dua keyframe, yaitu pada keyframe awal dan keyframe akhir. Selanjutnya, objek-objek yang ada di antara keyframe awal dan keyframe akhir tersebut akan diatur secara otomatis. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa satu objek yang dianimasikan membutuhkan satu layer untuk menempatkan objek tersebut. Pada program Flash terdapat dua jenis animasi twinning, yaitu animasi motion twin dan animasi shape twin. Baiklah, kita akan bahas satu persatu kedua jenis animasi Flash ini. Yang pertama adalah animasi motion twin. Teknik animasi ini berhubungan dengan pergerakan suatu objek dari keadaan awal hingga keadaan akhir objek tersebut. Maksud dari keadaan di sini artinya memiliki arti cukup luas, yaitu meliputi properti simbol yang terdiri atas posisi, skala, brightness, tint, alpha, dan sebagainya. Brightness, tint, alpha ini masuk dalam efek, ya. Jadi masuk dalam efek yang ada pada Adobe Flash. Objek yang menjadi persyaratan untuk dapat dianimasikan dengan animasi motion twin ini adalah objek yang telah dijadikan simbol, baik itu berupa movie clip, button, dan grafik. Baiklah, saya akan coba jelaskan tentang animasi motion twin ini. Misal kita membuat animasi yang sama dengan ini. Ini adalah jenis animasi frame by frame, dan kita akan coba membuat animasi twinnya dari model pergerakan seperti ini. Sekarang kita coba. Ini saya hidden dulu, saya coba membuat layar baru di sini. Kita buat objek baru lagi di sini. Seperti ini. Kita buat simbol dulu. Nah, untuk pergerakan yang sama, untuk twin kita cukup membuat dua buah keyframe. Jadi ini keyframe pertama, ini di sini kita masukkan keyframe kedua. Misal di sini ya. Nah, selanjutnya pada objek yang ada di keyframe kedua ini kita geser di sini. Terus kita ubah ukurannya. Nah, maka akan ada dua buah objek yang berada di posisi awal dan posisi akhir. Ini keyframe awal, keyframe akhir atau keyframe pertama dan keyframe kedua. Selanjutnya, di antara dua buah keyframe ini kita akan membuat sebuah in between atau gambar-gambar secara otomatis. Jadi gambar di antara dua buah keyframe ini akan kita buat secara otomatis menggunakan twinning atau teknik twinning pada Adobe Flash dengan cara pada timeline-nya kita klik kanan, kita pilih Create Classic Twin. Nah, di sini akan muncul tanda panah yang menandakan bahwa pada timeline tersebut sudah terdapat animasi twinning secara otomatis. Sekarang kita coba jalankan animasi ini. Nah, gerakannya akan sama dengan animasi tadi yang kita buat secara frame by frame. Animasi jenis motion twin ini
bisa kita terapkan pada objek yang sudah kita buat menjadi simbol. Keuntungannya pada animasi jenis ini, properti yang ada pada simbol itu juga bisa kita animasikan. Karena objek yang sudah kita buat menjadi simbol itu bisa kita berikan efek-efek tertentu yang ada pada flash. Biasanya disebut dengan style pada flash. Itu ada pada panel sebelah kanan di sini. Ada brightness, tint, advance, alpha. Contoh misal kita coba alpha di sini. Alpha adalah efek transparansi pada objek. Di awal posisi ini alpha kita atur 0. Pada posisi akhir di sini alfanya kita atur 100. Nah, otomatis kalau kita jalankan animasi ini seperti itu hasilnya. Nah, inilah kelebihan dari objek yang sudah kita buat menjadi simbol, maka akan kita bisa terapkan efek yang ada pada flash pada si objek tersebut. Berikutnya adalah animasi shape twin. Pada dasarnya animasi shape twin ini sama seperti pada teknik animasi motion twin. Hanya saja yang menjadi perbedaan mendasar pada teknik animasi ini terletak pada jenis objek yang digunakan, yaitu hanya untuk objek berjenis shape atau objek dasar. Animator sering menggunakan teknik animasi ini untuk menggambarkan perubahan bentuk suatu objek dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sekarang kita coba membuat animasi shape twin, yaitu kita coba merubah sebuah bentuk dari rectangle menjadi oval. Kita coba masukkan objek rectangle, objek dasar pada frame 1. Berikutnya kita cukup masukkan objek bentuk terakhir. Misal kita masukkan pada frame 150 di sini. Di sini kita masukkan adalah blank keyframe. Terus kita berikan objek oval seperti ini. Jadi kita ada dua objek. Di frame 1 adalah berupa rectangle, di frame 150 berupa oval. Nah, kita cukup memberikan efek shape twin pada di antara dua keyframe tersebut. Sekarang kita coba jalankan animasinya. Nah, cukup mudah bukan? Bayangkan kalau animasi semacam ini kita membuatnya dengan frame by frame, maka kita bisa membayangkan betapa rumitnya kita harus membuat objek sebanyak frame yang bersangkutan, dan setiap frame kita isi dengan objek yang berbeda ukurannya dan berbeda posisinya, sehingga ini akan sangat sulit sekali untuk kita terapkan pada animasi frame by frame. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dua teknik animasi yang ada pada Adobe Flash. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk materi berikutnya kita akan lebih fokus nanti pada animasi twinning. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan ada banyak video pembelajaran lainnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.